proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan. Curangnya di mana? Yang menodai siapa? Sebenarnya intinya kan lu harus menang. Itu doang. 02 itu harus kalah. Intinya itu kan maksud lo. Coba kalau lo menang, diem kan lu? Kemarin saksi lu ditanya tuh sama ketua KPU yang katanya suap menyuap. TPS mana? Siapa petugas KPPS-nya? Siapa yang nyuap? Kicep diem. Sekarang sosokan output yang dihasilkan. Ya lu, output yang kagak bener ntar. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar Pilpres 2024 yang mana KPU sudah menetapkan hasil pemilu di tahun ini, bahwasanya pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang ya, karena mendapatkan suara paling banyak yaitu 96.214.691 suara. Yuk tanpa lama-lama lagi langsung menuju ke videonya, karena para netizen itu tidak terima dengan pernyataannya Anies dan Mohaimin, tidak terima kekalahan, yang masih ngotot mau mengajukan hak angket, mau mengajukan gugatan ke MK. Dan netizen itu banyak yang geram dan yang berkomentar tentang keputusan ini. Yuk langsung ya menuju ke videonya ini ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terus sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah SWT, pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi. Ini cantik banget ya. Untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menerima. Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. Jujur aku sebenarnya nggak terlalu kaget ya dengar kemarin pengumuman resmi KPU kalau ternyata pemenang pemilu 2024 itu Prabowo Gibran. Karena pas kemarin quick count aja suara Prabowo Gibran itu unggul dari paslon-paslon lain kan, melejit gitu. Ditambah lagi kemarin kan ada pengumuman resmi kalau sah ternyata pemenangnya itu Prabowo Gibran. Malah Betul, Surya Mbak. Paloh juga mengakui dan mengucapkan selamat kepada mereka. Iya, karena Bapak Surya menang Paloh Pilpres juga 2024. sudah mengakui Justru yang bikin kekalahan. aku kaget, kenapa si Abah itu kekeh gitu, nggak mau. Kenapa sih harus batu gitu? Suka nggak suka, mau nggak mau, pemenangnya Prabowo Gibran, sah, valid, no debat. Proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan. Curangnya di mana? Ya, wah ini ya. Yang menodai siapa? Pokoknya cakep deh yang berkomentar tentang Sebenarnya intinya kan lu harus menang. pernyataannya Itu si Anies ini. 02 itu harus kalah. Intinya itu kan maksud lo. Coba kalau lo menang, diem kan lu? Kemarin saksi lu ditanya tuh sama ketua KPU yang katanya suap menyuap. TPS mana? Siapa petugas KPPS-nya? Siapa yang nyuap? Kicep diem. Sekarang sosokan output yang dihasilkan. Ya lu, output yang kagak bener ntar. Semoga Allah bukakan hati para hakim konstitusi itu. Udah Pak Anies, stop. Stop memprovokasi anak bangsa. Stop. Anda itu sudah kalah. Rakyat Indonesia yang menghendaki Anda itu 24%. Jangan anggap seluruh rakyat Indonesia menghendaki Anda jadi presiden, termasuk saya. Tidak. Jadi sadar. Jadi jangan merasa bahwa Anda itu mau menyadarkan semua orang atau hakim konstitusi seolah-olah Anda yang paling sadar.
Buktinya Anda yang nggak pernah sadar bahwa Anda kalah. Rakyat Indonesia menghendaki Anda itu cuma 24%. Jadi jangan seolah-olah seluruh rakyat Indonesia itu suka sama diri Anda itu. Tetap pemenangnya Pak Prabowo lah. Senior Anda yang membuat Anda jadi gubernur. Minimal terima kasih lah. Sehingga Anda punya rekam jejak jadi gubernur. Malah memprovokasi anak bangsa, malah kayak nggak terima kalah, seolah-olah Anda yang berhak, Anda yang pantas, padahal mah udahlah, mau jadi apa sih? Benar kata Pak Ahok, nggak ada negarawan sama sekali, sedangkan Presiden Indonesia itu harus yang berjiwa negarawan. Pak Prabowo udah 2 kali kalah aja dia santai. Ini baru 1 kali kalah, masih ada nanti 2029 kalau mau nyapres lagi. Sabar. Itu pun kalau rakyat Indonesia masih mau milih Anda. Siapa tahu Pak Prabowo 2 periode, ya kan, sehat, kuat, panjang umur, terus Indonesia makmur, maju, ya kan, pasti kepilih lagi. Kalau rakyat menghendaki, walaupun umurnya udah sekian, siapa tahu kalau rakyat mau. Jadi ini ya teman-teman, Udah, selesailah drama-dramanya, nggak capek Pak. terhadap barang pasangan juga. Anies Muhaimin, dan ini Saya aja ngeliatnya udah muak. menyanjung-nyanjung Prabowo gitu ya. Berapa Jadi, banyak korban yang di Anies itu korbanin dihujat, lagi. dikata-katain lah, Ibu-ibu disuruh sadar, disuruh teriak-teriak apalah di sama ini, penjara. gara-gara Mending pernyataannya Anda mau yang tanggung tidak jawab. eh, Udah. terima dengan Hari keputusan ini KPU KPU ya. telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Pak Anies Baswedan. Wow, si Gemo yang Abahku ikut berkomentar tersayang. juga ya. Pak, Bapak ini sudah kalah. Wah, ternyata si Yo, Gemo Mbok, ikut-ikutan. langsung terima gitu loh kalau kalah. Bapak membuat statement seperti ini itu sebagai alasan biar Bapak tidak terlihat malu kalau kalah, ya kan? Seolah-olah pemilu ini tidak adil, tidak jujur, banyak kecurangan, banyak tekanan, banyak intimidasi, banyak ini. Pak, kalau Pak Anies bilang mengakui kalau kalah gitu gimana? Udah bisa tak Pak? Hah? Caimin juga ngaku kalau kalah ngono nggak bisa tak? Wes, oh iya saya kalah, memang saya belum dipilih oleh rakyat gitu loh. Jangan menyalahkan proses pemilu, proses pilpres yang tidak baik, tidak jujur. Intinya semua ada di hati Pak. Kalau hati ikhlas, hati legowo, insya Allah Bapak Anies dan Caimin tenang, hatinya bahagia walaupun kalah. Saya doakan semoga Pak Anies dan Caimin mendapatkan karir yang lebih tinggi daripada sekedar menjadi seorang presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Siapa tahu Pak Anies menjadi presiden luar negeri. Kita nggak tahu kan? Wow, didoakan untuk jadi presiden luar negeri, ya. keren. Aku cuma mau bilang ya, 2 orang ini tidak tahu diri. Sudah kalah dengan nilai yang cuma 2 provinsi, dengan nilai yang 24% tidak terima kenyataan. Kalian berdua ini melawan takdir Tuhan. Karena Tuhan menentukan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menjadi pemimpin Indonesia, tapi kalian nggak terima. Harusnya sadar diri loh. Ya, saya kasih tahu ya, yang menjadi sumber masalah biang kerok demo kemarin adalah kalian berdua. Gara-gara kalian berdua loh, ini pendukungmu ini menjadi error otaknya. Mereka menjadi gila, semua stres mereka. Mereka demonya dengan demo arogan. Ada yang mau bakar diri, bahkan nenek-nenek yang sudah tua aja itu sampai
sampai mengazab Pak Jokowi, sampai mengatakan Pak Jokowi nggak bertuhan, itu karena ulah kalian loh sebenarnya itu. Kalian harus sadar, kalau dari demo aja udah nggak beres, kalian berdua juga nggak beres. Dalam kepemimpinan pun juga nggak berlaku, nggak beres. Makanya kenapa nggak dipilih Tuhan? Karena apa? Karena demo kemarin aja sudah kelihatan. Kalian harusnya sadar diri, dari awal saja debat aja sudah seperti itu, ya, menghina, merendahkan, menghakimi. Nah itu sebenarnya udah nggak layak kalian berdua untuk menjadi pemimpin. Sadar diri, Pak. Buat apa ke MK? Wow, disuruh Gagal. sadar diri ya sama si tante-tante ini ya. Gagal. Dan besok ke MK tetap gagal. Anies Baswedan tak sudi ucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran. Ekspresi Cak Imin terlihat tegang. Ada apa ya? Anehnya malah Pak Surya Paloh yang mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran dan menerima hasil pemilu 2024. Malah ada netizen sebut sudah kuduga Nasdem tidak sepenuh hati mendukung Amin. Hasil yang pahit ini pastinya Anies Cak Imin sangat terpukul ya, buktinya belum legowo juga. Padahal hasil resmi dari KPU. Tapi ya mudah-mudahan aja ya ada hasil yang memuaskan nanti di MK. Jika nanti menang atau kalah, sudah saatnya legowo. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Jadi itu ya teman-teman, komentar netizen terhadap pernyataannya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tidak terima atas keputusan KPU yang menyatakan pasangan 02 yaitu Prabowo Gibran sebagai pemenang di pemilu ini, dan pasangan 01 ini tetap bersikukuh mau mengajukan gugatan, dan bahkan kemarin itu sudah mengajukan gugatan lewat kuasa hukumnya ke MK. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.